Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Hadi Alam Selaras. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Rani Kurniasari, SE, MM. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Feni Ardila Ramadhani dengan NIM 64240482, Salsa Nur Aini 64240488, Siti Habibah 64240489, Muhammad Oking Permana 64240514, dan Sefira Bunga Ramadhani 64240518. Di sini ada pengertian pajak. Pajak adalah uang yang wajib dibayar oleh setiap warga negara dan badan usaha kepada pemerintah. Menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa itu PPh pasal 21? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi, wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh 21 bukan hanya tugas administratif semata, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung kepatuhan terhadap pajak nasional. Seiring berkembangnya aturan pajak, ketentuan mengenai PPh 21 juga mengalami perubahan berdasarkan undang-undang, harmonisasi peraturan perpajakan UHPP, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, PMK, serta peraturan Direktur Jenderal Pajak per. Fungsi fungsi pajak, fungsi beg- begetir sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi reguler pengaturan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut menurut Madi, Madisono berdasarkan lembaga pemungutnya: pajak pusat, A. Pajak penghasilan PPh, B. Pajak pertahanan nilai PPN, C. Pajak penjualan atau barang mewah, P. PNBM, D. BM materi, E. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, PB P3. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota untuk membiayai keperluan APBD. Subjek dan objek pasal PPh 21. Subjek PPh 21 penghasilan orang pribadi adalah dalam negeri yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Subjek ini mencukupi pegawai tetap atau tidak tetap, tenaga ahli, penerima honorarium, hingga penerimaan penghasilan lainnya yang bersifat langsung dengan pekerjaan pemberian jasa. Penghasilan yang diterima oleh objek pajak orang pribadi yaitu gaji,
tunjangan, honorarium, insentif, bonus, upah lembur, tunjangan hari raya atau disebut juga THR, dan bayaran lain-lainnya yang bersifat imbalan atau jasa. Next. Penghasilan tidak kena pajak. Status WP. Tidak kawin tanpa tanggungan, nominal 54 juta, keterangannya tidak kawin. Kawin tanpa tanggungan, nominal 58.500.000, keterangannya tambahan 4.500.000 untuk status kawin. Kawin satu tanggungan, nominal 63 juta, keterangannya tambahan 4.500.000 per tanggungan. Kawin dua tanggungan, PTKP-nya nominalnya 67.500.000, keterangannya maksimal 3 tanggungan. Kawin atau 3 tanggungan, nominal 72 juta, keterangannya nihil. TK1, TK2, TK3, nominalnya 54 juta ditambah 4.500.000 kali jumlah tanggungan, keterangannya max 3 orang tanggungan. Tidak kena pajak, PTKP merupakan jumlah penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak sebagai bentuk perlindungan kepada wajib pajak agar kebutuhan tetap dipenuhi. Next. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarik pajaknya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarik pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarik pajaknya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5M, tarik pajaknya 30%. Di atas 5 miliar, tarik pajaknya 35%. PKP merupakan angka akhir yang dijadikan acuan dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja. Semakin besar PKP seseorang, semakin tinggi jumlah pajak terutang sesuai dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya data pajak karyawan dan pemotongan pajak karyawan PT Hadi Alam Selaras, dan berikut contoh dari Tuan Wais Prianto. Nama pegawai Wais Prianto dengan jabatan staf JE, statusnya tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Dengan gaji pokok 6.229.000, BPJS tenaga kerjanya 0,84%, 52.324. BPJS kesehatannya 4%, 249.160 rupiah. Preminya nihil, lemburnya 1.675.000 dan tunjangan 1.250.000. Lainnya 439.394 rupiah. Total gaji kotornya 9.894.878. Potongannya memiliki 3 potongan, yaitu BPJS tenaga kerja 2%, yaitu 124.580 rupiah. BPJS kesehatannya 1%, 62.290 rupiah. Iuran pensiunnya 1%, yaitu 62.290 rupiah. PPh 21 per bulannya 232.548 rupiah. Total gaji bersihnya yaitu 9.413.170 rupiah.
Selanjutnya, Muhammad Ansari dengan jabatan admin tanaman, yaitu statusnya kawin, memiliki 2 tanggungan dengan gaji pokok 5.400.000, BPJS tenaga kerjanya 0,84%, Rp45.360, BPJS kesehatannya 4%, yaitu Rp216.000. Preminya 1 juta, lemburnya nihil, tunjungannya Rp436.840, lainnya nihil, total gaji kotornya yaitu Rp7.098.200. BPJS tenaga kerjanya 2%, yaitu Rp108.000, BPJS kesehatan dipotong 1%, yaitu Rp54.000, iuran pensiunnya 1%, Rp54.000, PPh 21 per bulannya Rp49.945, dan total gaji bersihnya Rp6.832.255. Selanjutnya, Jian Amelia Mehora dengan jabatan Kerani Accounting dengan status tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya Rp5.350.000, BPJS tenaga kerjanya 0,84%, Rp44.940, BPJS kesehatannya nihil, preminya 1 juta, lemburnya nihil, tunjangannya 175.400, lainnya nihil. Total gaji kotor yang diterima Rp6.570.340 dengan potongan BPJS tenaga kerja yaitu 107.000, BPJS kesehatannya 1%, nihil, iuran pensiun 1%, Rp53.500. PPh 21 per bulan yaitu Rp85.368. Total gaji bersih yang diterima yaitu Rp6.324.472. Selanjutnya, Robin dengan jabatan Kerani UNP, statusnya kawin, memiliki 1 tanggungan. Gaji pokoknya Rp4.900.000, BPJS tenaga kerjanya 0,84%, Rp41.160, BPJS kesehatannya 4%, Rp196.000, preminya Rp750.000, lemburnya nihil, tunjungannya Rp355.140, lainnya 1 juta. Total gaji kotor yang diterimanya Rp7.242.300. BPJS tenaga kerjanya 98.000, BPJS kesehatannya 49.000, dan dan iuran pensiunnya 1% itu 49.000. PPh 21 per bulannya Rp75.804. Total gaji yang diterimanya Rp6.970.496. Selanjutnya, Febrianti dengan jabatan Kerani Keuangan, statusnya tidak kawin. Gaji pokoknya Rp5.600.000, BPJS tenaga kerjanya Rp47.040, BPJS kesehatannya Rp224.000, preminya 1 juta, lemburnya nihil, tunjungannya Rp175.400, lainnya nihil. Total gaji kotornya Rp7.046.440. BPJS tenaga kerjanya Rp112.000, BPJS kesehatan 1%, Rp56.000, iuran pensiunnya 1%, Rp56.000. PPh 21 per bulannya Rp66.217. Total gaji bersihnya Rp6.756.223. Selanjutnya, Muhammad Saleh, jabatannya sebagai admin humas dengan status tidak kawin. Gaji pokoknya Rp4.700.000,
dan BPJS tenaga kerjanya 0,84%, yaitu Rp39.480. BPJS tenaga kerjanya 39.480 rupiah. BPJS kesehatannya 188.000, preminya 750.000, lemburnya 1 juta, lemburnya nihil, tunjangannya 355.140 rupiah, lainnya nihil, gaji kotornya 6.072.940 rupiah. BPJS tenaga kerjanya 90.000, BPJS kesehatannya 45.000, iuran pensiunnya 45.000. PPh 21 per bulannya 23.709 rupiah. Dengan gaji yang diterima itu 5.869.231. Dengan total keseluruhan semuanya 82.055.694 itu di bagian total gaji kotor. Dan di bagian total PPh 21 per bulannya yaitu Rp792.821. Dan total gaji bersihnya yaitu Rp78.972.213. Dengan keterangan total gaji kotor yaitu pendapatan dikurang potongan sama dengan gaji bruto. Total gaji bersih sama dengan total gaji bruto dikurang PPh 21 sama dengan gaji neto. Slip gaji karyawan PT Hadi Alam Selaras milik Tuan Wahyu Prianto sebagai staf GA. Wahyu Prianto, seorang karyawan staf GA di PT Hadi Alam Selaras, PT HSA, berstatus pajak tidak kawin tanpa tanggungan, menerima gaji pokok sebesar Rp6.229.000 pada September 2025. PT HSA mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian JKM yang ditanggung perusahaan sebesar 0,84% dari gaji pokok, serta menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4%. Sementara itu, Wais membayar sendiri iuran jaminan hari tua JHT sebesar 2%, iuran pensiun 1%, dan iuran BPJS Kesehatan 1% dari gaji pokok setiap bulan. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 21 terutang sebulan untuk Wais Prianto. Berikut contohnya. Dengan Bank BNI, nomor rekening 12767 sekian, pendapatan gaji pokok 6.229.000. Tunjangannya, tunjangan golongan nihil, tunjangan jabatan nihil, tunjangan transport 650.000, tunjangan makan 600.000, total tunjangan 1.250.000. Fasilitas pulsa nihil, pengobatannya 499.994 rupiah, dinas nihil, BBM OPEX nihil, penyesuaian THR nihil, pendidikan nihil, lain-lain premi atau lembur 1.675.000. BPJS tenaga kerja 0,84%, Rp52.324. BPJS kesehatan 4%, Rp249.160. Subtotalnya Rp9.894.878. Dengan gaji bersih yaitu Rp9.413.170. Pengurangannya BPJS tenaga kerjanya 2%, yaitu Rp124.580. BPJS kesehatannya 1%, yaitu Rp62.290. Jaminan pensiunnya 1%, yaitu Rp62.290. Absen atau mangkir itu nihil.
tarif PPh 21 1%, PPh 21-nya Rp292.548, SPPh-nya nihil. Next. Selanjutnya, keterangan perhitungan pajak PPh 21 Tuan Wais Prianto. Perhitungan PPh pasal 21, gaji sebulannya Rp6.229.000, tunjangannya Rp1.250.000, iuran BPJS tenaga kerjanya Rp52.324, iuran BPJS kesehatannya Rp249.160. Lemburnya Rp1.675.000, lainnya Rp439.394. Penghasilan bruto sebulannya yaitu Rp9.894.878. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali Rp9.894.878, Rp494.743. BPJS tenaga kerja JHT Rp124.580, BPJS kesehatannya Rp62.290, iuran pensiunnya Rp62.290. Jumlah pengurangannya yaitu Rp743.903. Penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu penghasilan neto sebulan yaitu Rp9.150.975. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan Rp9.150.975 dikali 12, yaitu Rp109.811.700. Penghasilan tidak kena pajak PTKP yaitu untuk WP sendiri Rp54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya Rp55.811.700. PPh pasal 21 yang terutang setahun 5% dikali Rp55.811.700 yaitu Rp2.790.585. PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp2.790.585 dibagi 12 yaitu hasilnya Rp232.548. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan PPh 21 merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan perusahaan. Proses perhitungan PPh 21 membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai komponen penghasilan, pengurangan PTKP, dan tarif pajak agar perhitungan sesuai aturan. Administrasi pajak yang baik dapat mengurangi risiko salah hitung, keterlambatan penyetoran, serta kesalahan dalam pengisian SPT. Oleh karena itu, pengisian SPT masa PPh 21 harus dilakukan dengan benar agar tidak muncul hambatan administratif. Next. Sarannya ada 4. Yang pertama itu, perusahaan disarankan menggunakan sistem payroll digital agar perhitungan gaji dan PPh 21 lebih akurat dan efisien. Saran yang kedua, melakukan pelatihan rutin bagi staf terkait perubahan peraturan perpajakan. Saran yang ketiga, melakukan review gaji dan SPT masa PPh 21 secara berkala untuk memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir, bekerja sama dengan konsultan pajak jika diperlukan agar resiko kesalahan dan sanksi dapat diminimalkan. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.